Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang masuknya Islam di Indonesia. Sebelum itu, mari kita perkenalkan kelompok saya. Ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama Anissa Kauhirianti nomor absen 1, yang kedua Habib dan Nugraha absen 2, yang ketiga Ahmad Malik absen 3, dan yang terakhir Ahmad Soli absen keempat. Islam di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sejarah masuknya Islam, yang kedua ada sejarah penyebaran Islam, yang ketiga ada saluran penyebaran Islam, dan yang terakhir ada alasan Islam mudah diterima. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Terkait masuknya Islam di Indonesia, ada beberapa teori dan pendapat yang menyatakan kapan sebetulnya pengaruh kebudayaan dan agama Islam masuk ke Nusantara. Pendapat tersebut bukan hanya berdasarkan bukti yang telah ditemukan, melainkan dikuatkan oleh adanya catatan sejarah yang dibuat oleh bangsa lain di masa lampau. Terdapat 4 teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, yakni teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Keempat teori tersebut saling mengemukakan perspektif kapan masuknya Islam, asal negara, penyebar, atau pembawa Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pijenapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pijenapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya, teori Gujarat dibantah oleh banyak ahli. Bukti-bukti yang lebih akurat seperti berita dari Arab, Persia, Turki, dan Indonesia memperkuat keterangan bahwa Islam masuk di Indonesia bukan bawah pedagang Gujarat. Sejarawan Asyumardi Azra menjelaskan bahwa Gujarat dan kota-kota di anak benua India hanya tempat persinggahan bagi pedagang Arab sebelum melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Selain itu, pada abad ke-12 sampai 13 Masehi, wilayah Gujarat masih dikuasai pengaruh Hindu yang kuat. Dari berbagai argumen teori Gujarat yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan, ahli antropologi, dan ahli ilmu politik, analisis mereka terlihat Hindu-sentris karena beranggapan bahwa seluruh perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama di Indonesia tidak mungkin terlepas dari pengaruh India. Teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan
Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Kata Hamka melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persia. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jajaningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisnya kepada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat dari masyarakat Indonesia, antara lain pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad. Kedua, tradisi lainnya adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara ajaran Syekh Sidi Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Hajjah dari Persia. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja bahasa Arab. Keempat, nisan pada makam Malikus Saleh dan makam Malik Ibrahim di Gresik dipesan dari Gujarat. Kelima, alasan lain yang dikemukakan Husein yang sejalan dengan teori Mukoeta, yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam di awal Indonesia. Namun, teori ini sukar untuk diterima oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai salah satu peserta seminar. Alasan yang dikemukakan adalah jika kita berpedoman kepada masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-7, hal ini berarti terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umayyah. Saat itu kepemimpinan Islam di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan berada di tangan bangsa Arab, sedangkan pusat pergerakan Islam berkisar di Mekah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Jadi belum mungkin Persia memiliki kepemimpinan dunia Islam. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi di bawah panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun pernah menjadi pusatnya pada pendakwa Muslim dari Cina, Jean Berli. Dalam buku Islam in Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan runtuhnya kemahajaran Majapahit dalam pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagai dari mereka disebut Wali Songo. B. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia dimulai dari bagian barat Indonesia. Bukti peninggalan sejarah penyebaran agama Islam berupa tulisan di batu nisan dan sejumlah kesaksian peziarah. Batu nisan yang paling pertama terbaca pada batu nisan tersebut terdapat tulisan tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Salah satu cara masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui perdagangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan dimulai pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia juga tak terlepas dari peran Wali Songo atau 9 wali yang memiliki andil yang cukup besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Para wali songo tersebut menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, bahkan hingga menyelipkan ajaran-ajaran Islam dalam pertunjukan kebudayaan seperti pertunjukan wayang. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan para mubalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia.
Akibatnya, pengaruh agama Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat. Banyak daerah yang melepaskan diri dari kerajaan Majapahit dan berdirilah Kerajaan Demak pada tahun 1500 yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Lalu disusul berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Melalui kerajaan Islam itulah agama Islam makin berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sudah menyebar di pedalaman. C. Saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan. Yang B. Perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan. Karena kedudukan masyarakat ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam. Yang C. Dakwah dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan oleh para ulama atau wali songo. Yang D. Pendidikan. Perkembangan Islam di Indonesia yang cepat menyebabkan muncul tokoh utama atau mubalik yang menyebabkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk mencari ilmu tentang agama Islam. Setelah tamat mereka akan menjadi guru dakwah untuk menyebarkan agama Islam di berbagai daerah. Yang E. Seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan, contohnya masjid, seni tari, pagelaran wayang kulit, upacara sekaten, serta seni sastra. Yang F. Ada tasawuf, adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Dan D. Alasan agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Pertama, syarat masuk Islam yang mudah. Alasan pertama mengapa Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat Indonesia adalah persyaratannya yang begitu mudah. Seseorang sudah menganut agama Islam cukup membaca 2 kalimat syahadat serta meyakininya dalam hati. Kedua, disebarkan dengan cara damai. Dalam menyebarkan agama Islam tidak memerlukan kekerasan maupun pemaksaan. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Selain animisme dan dinamisme, terdapat 2 agama besar lain yang dulu menjadi agama dengan pemeluk terbesar, yaitu agama Buddha dan Hindu. Dalam ajaran Hindu terdapat beberapa kasta yang membedakan satu golongan dan yang lain. Yang keempat, ibadah yang sederhana. Faktor lain yang menyebabkan Islam mudah diterima adalah ibadah yang mudah dan sederhana. Yang kelima, syariat Islam bersifat fleksibel. Selain ibadah, ada juga faktor lain yang menyebabkan Islam mudah diterima, yaitu syariat Islam yang bersifat fleksibel dan tidak memaksa. Yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 yang memudahkan penyebaran Islam tanpa ada pembatasan dari otoritas kerajaan Hindu-Buddha. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum